Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Andini dari kelas B K4D dengan NIM 21050710048. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bank garansi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Bagi masyarakat awam mungkin sedikit asing dengan bank garansi, maka di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bank garansi meliputi pengertian, mekanisme, jenis-jenis, manfaat, biaya-biaya, jaminan, serta perhitungan bank garansi. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian bank garansi. Menurut Taswan dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perbankan, bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha, yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau cedera janji. Dapat disimpulkan bahwa bank garansi adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank yang dapat menimbulkan kewajiban bank untuk membayar kepada pihak penerima bank garansi apabila pihak yang dijamin melakukan ingkar janji atau non-prestasi. Lalu, kita akan masuk ke mekanisme bank garansi. Di dalam bank garansi terdapat 3 pihak, yang pertama bank penjamin, kontraktor, dan pemilik proyek. Yang pertama akan dilakukan perundingan rencana kerja proyek oleh kontraktor dan pemilik proyek. Lalu, kontraktor akan mengajukan bank garansi kepada penjamin. Bank penjamin akan menerbitkan sertifikat bank garansi dan memberikannya kepada kontraktor. Lalu, sertifikat tersebut akan diberikan kontraktor kepada pemilik proyek. Dan apabila kontraktor melakukan non-prestasi, maka pemilik proyek dapat mencairkan sertifikat bank garansi tersebut kepada bank penjamin. Lalu bank penjamin akan membayar sertifikat bank garansi tersebut kepada pemilik proyek. Namun apabila sampai akhir masa kerja, kontraktor tetap menepati janjinya, maka sertifikat bank garansi tersebut harus diserahkan pemilik proyek kepada kontraktor. Lalu jenis-jenis bank garansi, yang pertama ada bank garansi untuk penggunaan bea masuk. Di sini merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan. Yang kedua ada bank garansi pita cukai tembakau, merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin. Kepentingan yang dijamin ini adalah pengusaha pabrik rokok guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik peredaran. Lalu yang ketiga itu bank garansi untuk tender dalam negeri, yaitu bank garansi yang diberikan kepada penjamin pekerjaan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender dalam negeri. Lalu yang keempat ada bank garansi untuk pelaksanaan kerja, merupakan bank garansi yang diberikan untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari pemilik proyek. Lalu yang kelima ada bank garansi untuk uang muka nasabah, di mana bank garansi ini diberikan untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memberikan pekerjaan. Lalu yang keenam ada bank garansi untuk tender luar negeri, di mana merupakan bank garansi yang diberikan untuk kepentingan kontraktor yang mengikuti tender yang mana pemilik pekerjaannya adalah pihak luar negeri. Bank garansi untuk menjamin kontraktor atau eksportir Indonesia yang turut tender atau melaksanakan kontrak. Lalu yang ketujuh ada bank garansi untuk perdagangan, di mana merupakan bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan atau depot-depot perdagangan. Yang kedelapan ada bank garansi untuk mendapatkan
untuk penyerahan barang. Di sini merupakan bank garansi yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan penyerahan barang, baik yang dibiayai oleh bank maupun tidak. Lalu yang terakhir, ada bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Di sini merupakan bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang yang LC-nya belum dibayar penuh oleh importir. Lalu manfaat bank garansi sendiri itu bagi pemilik proyek, yang pertama, penyusunan anggaran lebih mudah dan pasti karena penyediaan barang telah dikontrak leveransi, serta pelaksanaan proyek lebih terjamin karena penjaminnya ada dua pihak, dan pengaruh inflasi dapat dikurangi karena pembelian telah dijamin kontraktor dan bank garansi. Sedangkan manfaat bank garansi bagi bank itu sendiri adalah yang pertama, pastinya menjadi sumber pendapatan bagi bank, yang kedua, menjadi sumber dana bagi bank, dan serta memperluas kegiatan operasional bank. Lalu bagi kontraktor atau penjamin, itu manfaatnya dapat mengikuti tender proyek, serta adanya kepastian pekerjaan atau penjualan barang-barang. Lalu, kita masuk ke biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan untuk penerbitan bank garansi. Yang pastinya, yang pertama adalah biaya provisi. Biaya provisi ini merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa atas pemberian bank garansi. Untuk biaya provisi ini sendiri terdapat rumus, yaitu BP sama dengan N/12 dikali PP dikali BG dengan keterangan BP adalah biaya provisi, N adalah jangka waktu dalam bulan, PP adalah presentasi provisi, serta BG adalah nilai bank garansi. Yang kedua adalah biaya administrasi. Biaya administrasi ini merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Dan yang ketiga, yaitu biaya materai. Merupakan biaya yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak penjamin. Terjamin maksud saya. Lalu kita masuk ke jaminan bank garansi. Untuk jaminan bank garansi ini terdapat banyak jenisnya. Yang pertama bisa berupa uang tunai, yang kedua bisa berupa giro, yang ketiga bisa berupa sertifikat deposito, yang keempat bisa berupa sertifikat tanah atau surat-surat berharga lainnya. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Ini ada satu contoh kasus di mana PT Wijaya Karya telah memenangkan tender pembangunan Masjid Agung di lokasi kantor Gupsu dengan nilai proyek 7M. Jangka waktunya 12 bulan dengan presentasi biaya administrasinya 0,1%, nilai setoran jaminannya 5%. Jaminan lawan yang diserahkan kepada bank adalah sertifikat tanah nomor 223 tahun 2001 dengan luas 3.500 meter persegi dan harganya 3.750.000 per meter perseginya. Keterangannya, bank menetapkan nilai jaminan lawan sebesar 140% dari nilai bank garansi dengan rate provisi bank garansi, di mana jenis jaminan rate-nya per tahun, untuk jaminan penawaran 3%, pelaksanaan 5%, uang muka 6%, dan jaminan pemeliharaan 5%. Di sini kita akan menghitung yang pertama, jumlah uang yang harus disetorkan ke bank pada masing-masing jaminan. Itu tadi ada jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, dan pemeliharaan. Lalu yang kedua, layakan nilai jaminan lawan diserahkan. Dan yang ketiga, andai PT Karya melakukan non-prestasi, maka bank garansi akan merubahnya menjadi kredit dengan tingkat bunga 12% per tahun, jangka waktu 2 tahun, dan serta periode pembayarannya per bulan. Maka untuk penyelesaiannya yang pertama, jumlah uang yang harus disetor. Untuk jaminan penawaran, kita masukkan biaya provisinya, rumus biaya provisi dengan N/12 dikali presentasi provisinya dikali bank garansi. Maka 12/12 dikali 3% dikali 7M, maka hasilnya 210 juta rupiah. Untuk biaya administrasinya, kita memasukkan persenan biaya administrasinya dikali bank garansi,
yaitu tadi 0,1% sesuai soal, dikali dengan 7M, maka hasilnya 7 juta rupiah. Di sini tidak dikenakan biaya materai. Lalu kita masuk ke setoran jaminannya dengan rumus persenan nilai setoran jaminan dikali bank garansi. 5% dikali 7M, maka hasilnya 350 juta rupiah. Maka jumlah uang yang harus disetor sama dengan biaya provisi ditambah biaya administrasi ditambah biaya materai ditambah setoran jaminan, di mana 210 juta ditambah 7 juta ditambah 0 rupiah ditambah 350 juta, maka hasilnya 567 juta. Lalu yang B yaitu jaminan pelaksanaan. Untuk biaya provisinya senilai 350 juta, untuk biaya administrasinya 7 juta, lalu setoran jaminannya 350 juta, maka jumlah uang yang harus disetor dengan biaya provisi, administrasi, materai, dan setoran jaminan adalah 707 juta. Lalu untuk jaminan uang muka, kita masukkan lagi rumus biaya provisi seperti jaminan yang sebelumnya. Lalu biaya provisinya 420 juta, lalu biaya administrasinya tetap 7 juta, biaya materainya tidak dikenakan, serta setoran jaminannya 350 juta. Maka uang yang harus disetor dengan menjumlahkan biaya provisi, biaya administrasi, biaya materai, dan serta setoran jaminan senilai 770 juta. Lalu untuk jaminan pemeliharaannya, untuk biaya provisinya sejumlah 350 juta, untuk biaya administrasinya sebesar 7 juta, biaya materainya tidak dikenakan, serta setoran jaminannya 350 juta. Maka jumlah uang yang harus disetorkan yaitu 707 juta. Lalu yang kedua, kita disuruh menghitung apakah layak jaminan tersebut diserahkan. Maka rumusnya jaminan lawan sama dengan luas tanah dikali harga tanah per meter perseginya. Luas tanahnya tadi 3.500 meter persegi dikali harganya 3.750.000 per meter perseginya. Maka hasilnya 13.125 juta rupiah. Untuk jaminan lawan yang ditetapkan oleh bank adalah 140% dari bank garansi. Maka 140% dikali 7M, maka hasilnya 9.800. Maksud saya 9.800.000.000. Jaminan lawan ini biasanya harus sebesar atau lebih besar dari nilai proyek. Jadi nilai jaminan lawan tersebut dinyatakan layak karena nilainya lebih besar dari nilai proyek. Yang ketiga, untuk pelimpahan kreditnya. Kita masukkan ke rumus pokok kredit sama dengan bank garansi dikurang setoran jaminan, di mana 7 miliar dikurang 350 juta, maka hasilnya 6.650 juta. Maka pokok bunganya dengan rumus pokok kredit dikali jangka waktu dikali tingkat bunga per tahunnya sama dengan 6.650 juta dikali 12%. Hasilnya 1.596 juta. Untuk jangka waktunya 2 tahun dikali 12 sama dengan 24 kali. Tingkat bunga sama dengan 12% per tahun per 12 sama dengan 1,0%. Dengan cicilan pokok kreditnya per N 6.650 juta per 24 sama dengan 270 juta 83.333 rupiah. Bunga kreditnya dengan rumus tingkat bunga dikali pokok kredit yaitu 1,0% dikali 6.650 juta, maka hasilnya 66.500.000. Sekian video penjelasan saya tentang bank garansi. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.